Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Komunikasi Kepresidenan dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian ini menjadi sorotan karena lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Bertambahnya jumlah pos karena dipecahnya 9 kementerian menjadi 21 kementerian. Beberapa kementerian yang dipecah diantaranya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dipecah menjadi 2 kementerian. Tak hanya jajaran menterinya yang dianggap gemuk, jumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih hingga 55 wakil menteri juga menjadi sorotan. Sejumlah pos menteri bahkan memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Sebut saja Menteri Perekonomian yang memiliki 3 wamen, Menteri Badan Usaha Milik Negara memiliki 3 wamen, Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri masing-masing memiliki 2 wakil menteri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi masing-masing 2 wakil menteri. Kabinet Prabowo Gibran juga memiliki 7 menteri koordinator, lebih banyak dari menteri koordinator presiden sebelumnya. Lantas, akankah Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan berjalan efektif? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini dia ya Rati ya, yang lagi disorot publik nih. Banyaknya kementerian yang saat ini jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya ya, yang kemudian dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya juga. Iya, gitu ya. hak prerogatif dari Pak Presiden. Prabowo Subianto. Betul. Tapi kalau banyak yang mengkritisi ini sebenarnya anggarannya gimana, tumpang tindih atau tidak, kemudian apakah bisa efektif nanti langsung bekerja cepat begitu, atau justru Itu. ada honeymoonnya dulu bulan madu biasanya Betul, kan penyesuaian. Nah, itu sebenarnya yang dikepoin sama masyarakat ya. Kita akan langsung membahasnya pemirsa di perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang hadir. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Bang Andre, sehat Selamat ya? pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Tiara, Alhamdulillah. Rati, Bang Hamdan, Prof Ibnu, sama Bang Andreas yang ada di Zoom. Oke, sudah di-spill duluan ini narasumbernya. Di sebelahnya sudah ada Bang Hamdan, Pak Hamdan Hamedan, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pak Hamdan, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Hamdan. Assalamualaikum. Sehat ya. Kemudian juga Prof Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum. Pagi, Prof. Pagi Mbak Rati. Dan melalui sambungan Zoom ya, sudah ada Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Ya, selamat pagi Bang Halo, Andreas. selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah join bersama kami. Ya. Oke, kita ke Bang Andre Rosiade terlebih dahulu ya. Bang, ini kan 2 hari ini sudah hektik banget pelantikan presiden. Kemudian juga kemarin sudah dilantik para menteri, wakil menteri, begitu ya. Tapi kalau Bang Andre melihat sebagai sosok yang kemudian ini juga dekat dengan Pak Prabowo, satu partai begitu ya. Orang-orang yang sudah ditempatkan di kabinet dan juga di kementerian masing-masing sudah tepat belum kalau menurut Bang Andre? Ya, Jawabannya masih tepat lah nih ya. ya, jadi begini Rati, Tiara ya. Hari ini masih ada pelantikan kalau nggak salah. Kepala badan ya, Bro? Betul. Kepala badan. Jadi tentu pemilihan menteri dan wakil menteri ini tentu berdasarkan sekali lagi kompetensi. Ya, itulah dasar Pak Prabowo dan Mas Gibran memilih para pembantunya, Ya. kompetensi. Nah, tapi tentu sekali lagi kita nggak boleh nih menjudge seseorang tidak punya kompetensi Ya. kalau kita belum melihat kinerjanya. Itu yang penting. Ya, yang kedua tentu sekali lagi Pak Prabowo juga akan terbuka kalau memang nanti setelah di perjalanan hari mereka bekerja tapi tidak punya kompetensi dan kemampuan, tentu akan dievaluasi. Itu yang paling penting yang pertama. Ya. Yang kedua adalah sekali lagi saya ingin sampaikan anggota kabinet ini adalah putra dan putri terbaik bangsa. Yang dilihat oleh Pak Prabowo ya, mereka selain punya kompetensi, mereka juga punya komitmen. Ya,
komitmen mulai dari komitmen anti korupsi. Karena sekali lagi Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan kita harus jangan korupsi. Ya, Dan termasuk beliau ada pembekalan terkait itu ya. Pembekalan khusus di Hambalang. Nanti insya Allah akan ada pembekalan lagi di Magelang. Iya. Ya. Lalu yang kedua, mereka ini selain punya kompetisi, punya komitmen anti korupsi, melayani masyarakat, juga komitmen melaksanakan program prioritas Pak Prabowo. Intinya apa? Mereka ini orang-orang yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka membantu menjalankan pemerintahan. Itulah dasar pemilihan kabinetnya Pak Prabowo. Oke, itu hak prerogatif dari presiden terpilih. Tapi Betul. juga banyak kritikan yang masuk, nanti mungkin Prof. Ibnu bisa menambahkan Ya. terkait anggarannya, Oke. kemudian juga terkait tumpang tindih Oke. kebijakan. Pasti belum nambah dong ya. Betul Jadi begini, sekali. Bahkan Rat. ini termasuk kabinet yang Gemoy. cukup gemoy, Ah. sangat gemoy dibandingkan pemerintahan sebelumnya, kecuali yang Jui Kora itu kan. Satu kita jawab ya. Pertama soal anggaran. Rati. Ya. Anggarannya, ini kan kita APBN 2025 kan sudah ada. Ya. Itu jauh disahkan sebelum menteri-menteri dan kepala badan ini dilantik. Jadi intinya apa? Intinya kabinet ini akan berjalan berdasarkan APBN 2025. Nah, APBN 2025 itu sudah ada koridor anggarannya, aturannya. Jadi mereka akan berjalan dengan sesuai anggaran APBN 2025. Sehingga nanti karena sudah ada aturan, koridor, dan memang anggaran sudah disiapkan. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Karena sekali lagi Pak Prabowo karena merupakan pemerintah berkelanjutan dari Pak Jokowi. Ya. Jadi APBN 2025 itu sudah disesuaikan dengan postur kabinet Pak Prabowo. Jadi tidak terlalu perlu khawatir. Bahkan sehingga nanti anggaran itu akan fokus. Misalnya menteri yang anggarannya gemuk dulu. Ya, itu dengan ada pemecahan itu akan lebih efektif anggarannya di masing-masing kementerian. Karena sekali lagi, kenapa kementeriannya gemuk ya? Karena memang ingin lebih fokus ya, dan lebih spesialisasinya kepada bidang-bidang yang sangat penting. Oke. Jadi intinya apa? Gemuk ini dalam rangka merespon permasalahan yang lebih kompleks, merespon isu-isu yang lebih kompleks. Sehingga dengan itu ya kita berharap para menteri ini benar-benar fokus ya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Tepat sasaran begitu ya. Memang Bang ingin Andre tepat ya? sasaran karena gini, Oke. Pak Prabowo tuh punya target apa sih? Pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi harus ada terobosan. Nah, salah satunya terobosannya adalah kementeriannya fokus kepada bidang-bidang yang memang spesialisasinya di situ. Misalnya lingkungan, dulu kan Kementerian LHK, lingkungan dan kehutanan. Sekarang ada Kementerian Lingkungan, Kehutanan ada Kementerian sendiri. Kehutanan. Lalu Menteri PUPR, ada Menteri PU sekarang, Ya. ada Menteri Perumahan sekarang. Di Kemenkumham. komisi saya nih, ada Menteri Koperasi dan UMKM. Ya, ada sekarang Menteri Koperasi, ada Menteri UMKM. Jadi ingin fokus sehingga masyarakat tuh betul-betul merasakan bahwa kehadiran menterinya bisa menyelesaikan problem yang ada di tengah Itu yang masyarakat. kita tunggu ya, Bang Ade ya. Betul. Tapi Pak Hamdan, kalau melihat tadi Bang Ade sempat menyinggung ya, ini sebenarnya butuh waktu gitu, nggak ada salahnya juga, hanya butuh waktu aja. Tapi berapa lama pertanyaannya kalau Anda melihat, karena kan bedanya cukup jauh ya, dari yang tadinya menteri ini ada 34, sekarang jadi 48 begitu. Cukup jauh, penyesuaiannya tadi yang seperti sudah disinggung, ini kira-kira berapa lama ya? Jadi sejatinya sebetulnya kementerian-kementerian ini tugas dan fungsinya sama seperti sebelumnya. Jadi dapat dikatakan tidak ada yang betul-betul baru. Tugas fungsinya sudah distipulasi bahkan di undang-undang. Jadi kementerian yang memang sudah ada sebelumnya bisa langsung bergerak dengan cepat. Kementerian Pertanian misalnya. Tapi ada yang nggak tahu kantornya di mana. Nah, Bekerjanya masih koordinasi dengan wamennya dan pihak-pihak lainnya. betul. Jadi kan kita memahami bahwa terkadang kita memang harus slow down, take one step back, tapi to run faster. Oke. Ini yang dilakukan. Take one step back, but you can run faster. Karena kenapa? Karena terjadinya terfokus, kabinet yang terfokus. Jadi setiap menteri dan wakil menteri itu menangani bidang-bidang yang memang membutuhkan jawaban-jawaban strategis. Ada istilah di dalam manajemen itu yang dipopulerkan oleh Profesor Chandler, structure, follow strategy. Struktur, nomenklatur itu mengikuti strategic goals-nya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bang Andre. Target utamanya apa? Misalnya percepatan ekonomi yang tumbuh hingga 8%. 8%, ya. Terus kemudian
Pak Prabowo sangat berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrim dari Indonesia. Oke. Yang sekarang itu sekitar 0,8% dalam waktu 1-2 tahun. Maka perlu ada seperti yang disampaikan Bang Andre, perlu ada terobosan-terobosan. Inilah yang akan diupayakan dengan kementerian yang terfokus, yang sebetulnya dengan spesialisasi sebetulnya menjadi lebih ramping. Oke. Karena waktu, ingat ketika kita berbicara budget, time is also money. Ya, pasti. Dengan yang terspesialisasi dan terfokus, tiap menteri dan wakil menteri mempunyai lebih banyak waktu untuk menargetkan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Saya berikan asumsi misalnya begini. Satu menteri misalnya, menteri tadi Bang Andre bilang menteri koperasi dan UMKM. Dia harus membagi waktunya setiap hari. Andaikan dia bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ataupun jam 10 malam, dia kerja 16 jam. Dia harus bagi waktu itu 8 jam 8 jam. Jadi dalam waktu 1 tahun itu akumulasi 2.900 jam. Karena harus dibagi. Tapi kalau dia fokus maka waktunya itu hampir 6.000 jam. Ada kritikan banyak minim fungsi katanya. Banyak struktur minim fungsi. Apakah dalam arti banyak sekali menteri-menteri yang akhirnya dipecahkan, apakah nantinya fungsinya juga jadi semakin sedikit begitu? Tidak juga. Karena, akan fokus justru ya? Karena akan fokus, karena seperti yang disampaikan, ada target-target yang sudah diset oleh Pak Prabowo sebelumnya. Pertanian, misalnya dengan swasembada pangan, kemiskinan, kemudian percepatan SDM, makanya ada kementerian pendidikan dan riset dikti dengan wakil menterinya agar mereka bisa fokus-fokus. Misalnya ada yang fokus di STEM dan lain sebagainya. Pak Hamdan, nanti juknisnya akan seperti apa sih? Mungkin peraturan turunannya akan seperti apa? Kan karena melihat juga ada beberapa menteri yang memiliki bahkan 2 wakil menteri, 3 wakil menteri, bahkan juga kan sebelumnya ada dirjen dan lain sebagainya. Nanti akan seperti apa bentuknya? Jadi begini, alasan dibalik wakil menteri itu karena kita menghadapi tantangan global yang besar. Ya. Seperti saya beri contoh misalnya di Kementerian Luar Negeri. Ya. Itu Pak Prabowo menginginkan partisipasi yang lebih aktif Indonesia di kancah global. Sehingga Indonesia itu bisa berdiri di garda terdepan, seperti di garda terdepan pergaulan terbangsa, seperti amanah konstitusi, ikut serta dalam perdamaian dunia. Maka setiap wakil menteri itu akan mempunyai tugas-tugas khusus, seperti Pak Anies Mata yang dipesankan untuk mengurusi hubungan dengan dunia Islam. Mungkin yang lain, wakil menteri yang lain akan fokus pada international organization and its regime. Jadi setiap menteri itu, wakil menteri itu mempunyai waktu, atensi yang tepat untuk mencapai target. Dan juga karena statusnya sebagai wakil menteri, maka beliau pun mempunyai gravitas ketika berbicara di dunia internasional. Memiliki gravitas untuk berbicara di dunia internasional. Saya akan minta pandangan Bang Andreas terlebih dahulu yang sudah tersambung melalui Zoom. Bang Andreas, silakan. Ya, terima kasih. Artinya, yang pertama kita lihat bahwa setelah Undang-Undang Kementerian Negara direvisi, ya kita tahu bahwa ya Presiden mempunyai hak prerogatif, dan hak prerogatif itu diperluas dengan tidak adanya batasan atau tidak terbatas untuk ya menyusun kabinetnya. Seberapa aja Presiden menghendaki itu bisa dilakukan, dan ini konsekuensi daripada revisi dari undang-undang tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah kabinet ini, ya ada yang pemecahan yang menurut saya perlu memang. Ya misalnya saya di Komisi 10 itu mitra dan Kemendikbudristek. Kemendikbudristek ini memang dari dulu kita sudah berpikir atau bahkan sudah diusulkan untuk kebudayaannya itu ya berdiri sendiri gitu. Kementerian, karena ruang lingkup kerja dari kebudayaan itu begitu luas gitu. Dan Kemendikbudnya bisa sendiri, risteknya itu kan sudah ada BRIN sebenarnya. Nah, cuma dengan pemecahan yang sekarang ya saya kira juga ya ada konsekuensinya pasti. Konsekuensinya pada koordinasi, konsekuensinya pada anggaran, konsekuensinya pada ya fungsi tadi gitu. Dan juga sebenarnya seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi kan teori-teori dan asumsi-asumsi yang bisa terjadi gitu. Tapi dalam prakteknya akan tidak mudah juga gitu. Karena di situ sudah ada dirjen-dirjen gitu. Kalau kita tahu di birokrasi itu ada dirjen-dirjen yang juga sudah mempunyai fungsi itu. Dan seringkali juga wakil menteri misalnya, wakil menteri yang begitu banyak
dalam pelaksana ya, Andre kan tahu gitu, Andre Rosiade kan tahu gitu, kita di komisi bermitra dengan menteri itu, wakil menteri itu kalau tidak ada penugasan langsung dari menterinya pasti juga tidak akan banyak berfungsi juga gitu. Dalam arti bahwa ya tugasnya nanti kan gunting pita, terus ya menemani ke sana, mendampingi sana, mendampingi sini. Jadi sebenarnya memang ya kalau boleh saya katakan memang ya, tapi saya melihat bahwa ini memang jumlah kementerian yang begitu banyak ini mudah-mudahan tidak menyulitkan Pak Prabowo sendiri dalam koordinasi nanti, karena pasti akan banyak hal yang harus dikoordinasikan. Salah satu problem di kita di Republik ini juga adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga gitu. Ketika misalnya kita membuat undang-undang, seharusnya suatu undang-undang itu kalau datang dari pemerintah kan akan lebih mudah untuk digolkan gitu. Tapi seringkali lintas kementerian itu justru menjadi koordinasi lintas kementerian itu justru menjadi hambatan gitu, sehingga kemudian di drop di balik untuk dipercepat dan yang lain-lain. Nah, kalau di DPR banyak ya isi kepala, banyak fraksi, anggota dengan variasi pemikiran dan ide itu biasa. Tapi kalau di kementerian itu mestinya, di pemerintahan, di eksekutif itu mestinya lebih koordinatif, lebih direktif gitu. Dan seharusnya Pak Prabowo menghitung itu. Tapi ya dugaan saya pasti Pak Prabowo sudah menghitung itu, dan dengan janji-janji target yang sudah disampaikan ketika pidato kemarin, seharusnya itu didukung oleh jumlah menteri dan wakil menterinya yang banyak ini gitu. Nah, tapi ya perlu waktu berapa lama untuk bisa mengkoordinir itu juga pertanyaannya. Perlu berapa birokrasi tambahan, perlu berapa anggaran yang harus dibutuhkan ditambahkan di dalam jumlah kementerian dan lembaga yang begini gemuk gitu. Ya kita lihat aja nanti, tentu pasti ada waktu untuk evaluasi gitu. Tapi satu hal yang positif ya, kita tentu lihat bahwa Pak Prabowo berterima kasih terhadap semua yang pernah berjasa, yang pernah membantu beliau di dalam proses pemenangan pemilu kemarin. Oke, jadi poin dari Bang Andreas cukup banyak nih ya, terkait anggaran, birokrasi, dan juga fungsi dari wakil menteri sendiri nanti akan berjalan atau tidak. Tapi sebelum kita minta tanggapan dari Bapak-Bapak dan juga Prof. Ibnu, tanggapan seperti apa, kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.